sehingga kita harus hati-hati dalam mendesainnya. Harus ada keamanan lain, harus membuat simulasi yang benar-benar tepat. Kemudian bisa jadi karena squeeze juga lininnya terus bisa mengalami deformasi ya. Nah, yang bahayanya lagi ketika pelaksanaan bisa terjadi potensi runtuh yang misalnya ada waktu kita harus diantisipasi juga nih. Jadi waktu pelaksanaan misalnya waktu masih ngebor pakai apa saja lah, pakai alat mesin bor atau yang lainnya. Nah, runtuh bisa jadi runtuh. Nah, ini tentu harus diantisipasi. Metode konstruksi harus mengantisipasi ini. Tidak boleh ada korban jiwa selama pembangunan. Jadi tak seorang pun boleh meninggal saat bekerja pada saat terowongan dibuat. Yang kedua adalah tentu penurunan muka tanah karena squeeze karena dia padat, dia akan terjadi penurunan. Nah, penurunan ini memang kalau di hutan-hutan tidak ada pengaruhnya, tapi begitu ada di pemukiman akan terasa pengaruhnya. Rumah-rumah yang tadi dibuat datar bisa miring-miring ya, karena penurunan ini tidak sama dengan penurunan tidak selalu datar ya. Penurunan di bawah tidak akan sama dengan penurunan di bawah. Ya, ini bisa diantisipasi dengan teknik pelaksanaan yang bagus. Kemudian berikutnya adalah geologi kita tuh berasal dari laut ya. Kenapa berasal dari laut? Ya, itu buktinya adalah fosil-fosil yang ada, kemudian adanya kars ya, batuan kapur itu tidak ada di darat ya, produksinya dari laut, dari binatang laut semuanya. Sehingga apa sifatnya, karakteristik batu kapur itu di sana banyak retakan, kemudian mudah larut oleh air ya, dan memiliki kadang-kadang banyak rongga-rongga atau istilahnya kalau di Sumatera Barat tuh ya macam gua-gua itulah. Nah, gua-gua di dalam tanah yang kadang berisi air, kadang juga tidak. Nah, kalau berisi air dia akan menyimpan air yang besar. Nah, ini ada sampai di Padang Panjang. Kalau Bapak main ke Padang Panjang, sumber air kota itu keluar dari batuan kars. Jadi dari di bawah gunungnya adalah Bukit Dwi. Nah, di bawahnya ada sumber air yang nggak tahu asalnya dari mana ya. Yang jelas ada mata air yang keras, kencang, yang deras sekali. Nah, itu bukti bahwa batu kapur itu dapat menyimpan air dari jumlah besar dan mengalirkan keluar pada suatu saat tertentu pada tempat yang tekanannya lebih rendah. Nah, bayangkan kalau kita mengebor di daerah yang lowong, tentu bornya akan void ya, kehilangan muka bornya akan kehilangan, jadi nggak bisa jalan nanti. Apalagi kalau lubangnya ke bawah itu jeblos alatnya. Nah, kemudian rembesan air besar kalau dia terjadi membor di daerah yang banyak akuifer tekanan airnya tinggi atau ada rongga berisi air, itu rembesan air akan besar. Kemudian bisa jadi atap tanahnya runtuh. Tentu ini yang berbahaya ketika masa konstruksi. Nah, ada juga sinkhole di atas sana. Nah, ini menjadi longsor, terjadi sinkhole. Nah, sinkhole ini sudah banyak fenomena di Sumatera Barat ya. Kita nggak tahu-tahu tiba-tiba saja sudah sawah hilang, jadi tergenang air, amblas ke bawah. Nah, kemudian secara umum tentu perubahan ini mengubah aliran air secara lokal ya, secara lokal. Terjadi perubahan aliran air tanah. Nah, ini perubahan aliran ini bisa jadi sumber-sumber air yang tadi dimanfaatkan masyarakat atau kota malah hilang karena berubah ya, mengalir tempat yang lain yang lebih tekanan yang lebih rendah. Nah, ini khusus untuk sinkhole ya, karena kita daerah keras dan daerah tanah vulkanik yang muda ya, seperti di Bukit Tinggi itu kan vulkaniknya masih muda, muda, banyak seperti itu. Nah, atau di sekitar Gunung Merapi ya, di sekitar Gunung Singgalang, kita kan berada di antara dua gunung, kita dikit Singgalang Gunung Merapi, rencana di sana itu ada daya sesar juga, sehingga permukaan tanah bisa amblas ya.
Nah, drainase di tunnel itu akan menguras air tanah. Jadi bisa juga getaran konstruksinya ya, konsentrasi aliran airnya berubah ya, atau terjadi konsentrasi aliran air ke arah mana kita gali. Nah, bisa jadi tanah akibat itu dari ya, tanah amblas di jalan itu ya, di atasnya infrastruktur lain rusak, kemudian ada kerusakan bangunan ya, kemudian runtuh lokal di atas tanah juga hampir sama kejadiannya, dan gangguan aktivitas lainnya. Nah, ini yang pernah terjadi di Asahan. Jadi mata air atau sumur di Asahan. Jadi tahun sekitar awal 2000 ya, 2006 itu kan dibuat Asahan baru. Dia buat tunnel untuk headrest, untuk mengalirkan air menuju ke pembangkit Asahan 1. Nah, di situ sumur-sumur masyarakat di atas tunnel itu kering. Ya masa itu kita kan masih, pengetahuan kita masih sangat rendah di tahun awal-awal itu, dan kritik masyarakat belum bagus seperti saat ini. Nah, di sana terjadi sumur-sumur kering, tapi waktu itu masih bisa didekati karena masyarakatnya masih sedikit dan belum masih bisa ditangani lah secara umum. Tapi sebenarnya itu harus juga kita antisipasi saat ini. Jadi air tanahnya bocor kemudian masuk ke tunnel sehingga muka air tanah di atas tuh turun. Nah, kalau muka air tanah di atas turun tuh sumur-sumur yang sumur resapan itu masyarakat tuh hilang ya, karena muka air tanah turun. Nah, apalagi kalau ada aquifer juga turun, bisa jadi mata air hilang, kemudian berubah ya, terpotong jalur air di bawah tanah itu, terpotong karena masuk tanah. Nah, kalau berubah terpotong artinya sumber air, mata air di daerah hilir itu akan mati juga. Nah, maka ini harus diantisipasi juga. Jadi harus dibuatkan bagaimana arah aliran, harus diperkirakan kemana aliran, kemudian apa antisipasinya apabila untuk mencegah hal tersebut. Kemudian bagaimana bila terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini nanti tugas kita lah sama-sama untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian ada sesar-sesar, ini terutama nih sesar Semangku ya, banyak sesar-sesar yang aktif di Bukit Barisan ya. Nah, apalagi kita kan banyak segmen-segmen ya, buatan segmen itu aktif semua segmennya, karena mulai dari ujung Aceh sampai ke sampai ke Semangku di Lampung tuh semuanya aktif tuh. Kemudian bisa memicu gempa ya, karena perubahan aliran, kemudian perubahan tegangan dalam tanah itu bisa memicu gempa lokal juga yang sifatnya dangkal. Kemudian rekahan yang tadinya tertahan karena berubah adanya walaupun kecil ya, tapi kan signifikan juga kalau seandainya ada perubahan tekanan akan memicu gempa, terjadi gempa yang harusnya bisa ditunda ya, bukan ditiadakan tapi ditunda, akan terjadi, atau batuan-batuan yang hancur karena pergerakan ya. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kalau tunnel sudah jadi, nah maka tunnelnya akan berubah ya, pindah arahnya, walaupun mungkin tidak sebesar ya, tapi bisa juga, kita nggak tahu ya. Kalau geologi ini sebelum terjadi kita nggak tahu. Nah, nanti sudah terjadi, oh ternyata bisa sebesar ini ya. Banyak hal-hal seperti itu terjadi. Tapi kita harus antisipasi itu dari awal. Nah, sistem drainase yang bisa rusak kecil-kecil kan, ada sistem drainase di dalam tunnel itu. Terus harus operasional maintenance-nya juga harus diperhatikan. Karena perhatikan adanya pengaruh ini besar. Kemudian offset tunnel itu bisa kalau bergerak bisa berubah. Nah, ini contoh seperti ini ya. Ini hanya gambar ini aja, gambar simulasi, bukan simulasi apa, ilustrasi aja. Jadi kalau dia bergerak maka dia akan berpindah. Ini terlalu
terlalu mengada-ada gambarnya, tapi ini adalah memberi gambaran yang kira-kira bisa terjadi ya. Kalau seperti ini kejadiannya akan ribuan tahun nih bro, pindah tunnelnya. Oke. Kemungkinan melalui sumber air panas. Nah ini karena kondisi geologi tadi banyak kita aktivitas vulkanik zaman lalu, dan ada geothermal yang sangat tinggi di Sumatera Barat. Kan kita sudah punya beberapa geothermal di Sumatera Barat, dan sekarang di daerah yang akan dilalui itu juga potensi untuk ada geothermal di Gunung Singgalang sedang di eksplorasi ya. Nah ini contohnya di Ponjol, di Cubada ya, di sekitar Gunung Singgalang, Gunung Talang ya, ini banyak. Kemudian di Rimbu Panti ada juga di Padang Gantiang ini ada semua nih ya, sumber air panas nih. Nah ini kalau memang ketemu pas yang air panasnya benar-benar ya, itu bisa terjadi semburan. Ini bahaya ketika mengerjakan terowongan. Kemudian ada steam dulu, apalagi ada gas H2S, kemudian korosi lining itu harus diperhatikan juga apabila sudah bisa ada terowongannya. Nah ini harus dimasukkan dalam standar operasional pemeliharaan ya. Yang kita takutkan ya tekanannya meledak, jadi memang tidak lewat situ, tapi yang tadinya tertahan kemudian terbuka, nah bisa jadi terjadi ledakan. Nah ini harus diantisipasi juga. Nah ini bukan di terowongan, tapi bisa jadi penghambat juga, karena Sumatera Barat lagi curah hujan itu sangat tinggi sekali ya. Kita daerah pegunungan ya, yang relatif curam, karena pulau kita di tengah itu adalah daerah gunung, jadi karena terangkat terus oleh dorongan tektonik dari Australia, gunung-gunung kita selain terjadi sesar juga terangkat, sehingga dia relatif curam dibanding terdapat banyak kontur-kontur ya, kontur-kontur yang sangat curam. Nah, karena manfaatnya tentu pemilihan lokasi itu harus lokasi muka tanah ya, pintu masuknya, portal masuk dan portal keluarnya itu juga harus diantisipasi terhadap kelongsoran atau runtuh batuan. Kalau dia pejal kan biasanya milih yang besar dan itu potensi runtuhan batuan. Kemudian air, karena dia tidak datar, tentu ada potensi erosi, debris dan rembesan. Nah ini juga bayangkan kalau air merembes itu masuk dalam tunnel semuanya, itu tunnelnya drainasenya harus kuat dan bisa jadi penuh. Kalau mati pemompanya tentu akan penuh tunnel dengan air ya itu. Nah ini agak khusus nih yang terjadi di Sumatera Barat, itu potensi likuifaksi. Jadi kita nggak tahu di bawah itu apa sebenarnya. Kalau di atas ini kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, tapi di dalam tanah itu kita tidak tahu. Ya, jangan seperti lumpur lapindo ya, ternyata ada sedimen yang sangat lepas dan cair, sehingga kalau waktu dibor dia keluar ya akibat tekanan overburden. Nah ini juga bisa jadi memang tidak cair, tapi dia ternyata adalah sedimen muda ya. Bisa jadi akibat aktivitas vulkanik, aktivitas tektonik juga bisa ada potensi adanya sedimen yang lepas, kemudian jenuh air. Nah ini sangat rentan terhadap kehilangan ikatan bila terjadi gempa. Nah itu namanya likuifaksi. Nah ya, walaupun secara teori diletakkan di bawah ya, misalnya anggaplah 50 meter di atas muka tanah, tapi kalau kita membukanya maka tekanan itu akan hilang, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan teman, tapi ya kita juga harus mengandalkan asesmen terhadap kepadatan atau
kekuatan dari tanah, padatan terutama ya. Kalau tanah-tanah yang tidak padat itu berpotensi terlikuifaksi. Nah, itu akan kalau likuifaksi itu hilang, namanya tekanan hilang. Kalau tunnelnya hilang tekanan, jadi seperti tanah seperti jembatan, maka tidak punya dudukan bawah dan samping, tidak punya tahanan, sehingga mudah terjadi keretakan struktur dan sistem drainasenya juga. Sistem drainase kan tidak sekuat struktur ininya, bisa rusak. Nah, ini ada cara asesmen yang mudah sebenarnya, yaitu pakai menentukan relatif density-nya dan atau kepadatannya dengan ukuran butirannya. Jadi kalau batu-batu yang besar-besar, yang ukurannya besar, itu kemungkinan terlikuifaksi sangat kecil. Tapi kalau batu ya halus dan jenuh, maka akan terlikuifaksi. Dan penanganannya sebenarnya mudah juga. Kita tinggal meningkatkan atau menaikkan dari kepadatannya. Padatan bisa naik dengan kita beberapa cara yang mudah ya, diisi jadi padat ya, atau diinjeksi. Karena dia letaknya di bawah, jadi metodenya harus dipilih yang sesuai. Nah, cukup Pak Fibrin, saya rasa itu. Jadi kesimpulannya, ya proyek di buat tunnel Sumatera Barat itu banyak risiko yang harus kita pertimbangkan, kita perhitungkan, sehingga itu potensi seperti batu kapur, karena kondisi geologi kita yang mudah likuifaksi, kemudian perubahan air tanah dan terutama sesar aktif ya, kita sesar aktif Semangku, tapi segmen ada Suliki, Singkara, kemudian segmen yang Lubus Kaping itu juga nanti bertemu di situ. Itu harus diantisipasi juga. Sistem panas bumi yang ini di daerah lain ini jarang ada nih. Biasa orang buat tunnel itu di daerah yang secara geologi stabil. Kalau kita Sumatera Barat ini ya tantangannya sangat banyak, tapi disitulah ilmu kita akan dipakai ya. Jadi perlu pendekatan multidisiplin ya, baik geoteknik, hidrogeologi, geofisika, seismologi, geotermal, serta paling penting adalah karena dia pengaruhnya nanti ke dari dan lingkungan. Jadi dampak-dampak ini harus dipertimbangkan sehingga lancar nanti kita kerja. Dari awal kita pertimbangkan sebaik-baik mungkin. Jadi jangan sampai nanti sedang pelaksanaan tiba-tiba masyarakat datang berbondong-bondong, berhenti kerja, ada demo dan lain sebagainya. Nah, sudah diantisipasi semua. Nah, ini sangat diperlukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya harap ini hanya pembuka diskusi dan penambah pembuka trigger untuk kita sama-sama memikirkan agar pembangunan tunnel di Sumatera Barat ini dapat berjalan dengan lancar dan segala tantangannya bisa kita selesaikan, dan ilmu kita tentu bertambah dengan adanya tantangan ini. Karena mudah nanti kalau orang di luar negeri buat tunnel seperti tanah di Sumatera Barat, kita yang pergi ke sana lagi ya. Itu Pak Amin. Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Prof. Hakam ya. Waktunya saya kira pas ya, kurang 5 menit ya. Masih ada 5 menit ya. Saya kira apa yang disampaikan Prof. Hakam ini, waktu dan tempat dipersilakan Pak Dono. 30 menit ya maksimal Pak Dono. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dekan, Prof. yang hadir dan semua yang ikut dalam webinar kali ini. Mohon izin untuk share screen. Sudah Pak? Sudah. Oke. Pada kesempatan kali ini
ingin menyampaikan beberapa hal terkait konsep pengembangan untuk Mountain Road Tunnel pada koridor Cincin Bukit Tinggi, di mana fokus paparan saya kali ini bukan mengenai desain detail atau finalnya ya, akan tetapi lebih ke arah kerangka awal bagaimana tunnel yang kurang lebih sepanjang 5 km ini perlu dikaji dari semua aspek seperti yang sudah disampaikan Prof. Hakam tadi, baik dari aspek geologi, metode konstruksi, risiko, maupun kesiapan operasinya. Baik, mungkin lanjut, next. Belum berubah? Apakah sudah berubah, Pak? Ini saya kok belum berubah. Belum. Belum. Mbak Sabrina, Mbak Sabrina mohon dibantu itu. Mbak Sabrina. Belum slideshow. Belum selesai ya. Dulu Mbak Sabrina dari HK. Ya, baik. Sudah. Terima kasih. Sekedar perkenalan saja, Pak. Saya memiliki latar belakang di perencanaan engineering dan pelaksanaan konstruksi infrastruktur, Pak. Tapi sebenarnya background saya itu proyek jalan dan jembatan, Pak. Tapi karena di sini ada tunnel yang merupakan salah satu rencana untuk ke depan di salah satu infrastruktur yang dibangun Utama Karya. Nah, ini saya akan menempatkan paparan ini di perspektif sebagai developernya, Pak. Jadi bagaimana menyiapkan keputusan teknis, risiko, serta tahapan kajian sebelum masuk ke detail desain yang terkait. Terus lanjut. Nah, baik. Berikutnya untuk paparan yang coba saya sampaikan di sini, saya akan membagi 3 bagian utama. Yang pertama adalah overview mengenai konteks JTTS serta kebutuhan tunnel pada koridor terutama di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, kajian teknis awal mencakup beberapa karakter tunnel panjang, tunnel mountain tunnel ini, opsi penampilannya, metode konstruksi maupun tanah serta resikonya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan di sini ada beberapa catatan serta pesan utama untuk tahapan-tahapan berikutnya. Di bagian utama dari overview di sini mulai dari posisi paket tahun proyek dalam jaringan jalan tol JTTS, bagaimana koridor Bukit Tinggi Cincin ini salah satu bagian terpenting terutama untuk konektivitas di koridor Sumatera Barat. Lanjut. Jadi untuk koridor Bukit Tinggi Cincin ini merupakan bagian, Pak, dari JTTS, di mana koridor ini sangat penting karena menghubungkan Sumatera Barat, Pak, dengan jaringan tol Sumatera yang lain, terutama menuju ke Riau untuk koridor ekonomi yang lebih luas. Jadi di sini bisa kami sampaikan, Pak, untuk rencana JTTS itu total akan dibangun sepanjang kurang lebih 2.800 km yang tahapannya sesuai dengan perpres itu dibagi menjadi 4 tahap. Sampai dengan triwulan 1 2026 ini sudah terbangun 137. Dan di mana atau JTTS ini harapannya nantinya akan memberikan ekonomi lebih pas serta ditinjau dari sisi manfaat logistik. Koridor ini merupakan alternatif konektivitas, Pak, ke wilayah lain, terutama lokasi-lokasi yang pada periode yang lalu mengalami bencana, Pak, ya, termasuk kawasan di sekitaran Lembah Anai. Tetapi memang topografi di sekitaran Sumatera Barat
sampai dengan Riau ini cukup menantang. Oleh Prof. Hakam sebenarnya tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi bisa dikatakan dari timur ke barat Sumatera ini terbagi menjadi dua oleh Bukit Barisan. Nah, artinya lokasi-lokasi antar provinsi yang terbagi menjadi wilayah timur maupun wilayah barat Sumatera ini tentunya ada tantangan teknis ya yang cukup besar untuk pengembangan infrastruktur. Nah, di sini barangkali tadi sudah disampaikan potensi longsor ataupun beberapa hal yang jadi catatan yang tentunya perlu dikaji lebih serius lagi. Terus ya lanjut Mbak. Nah, di sini ada beberapa bagaimana tunnel ataupun profil kontrol serta tantangannya ini, dan tunnel ini menjadi suatu jawaban Pak ya. Di sini si cincin dengan panjang sekitar 41,25 kilo. Nah ini tantangannya cukup banyak Pak di sini. Yang pertama yang pasti di sini lokasinya di antara beberapa gunung Pak. Di sini ada Gunung Tandikat, Gunung Singgalang, dan Gunung Merapi yang membuat profil geologinya tentunya sangat beragam. Nah, dan di sini salah satu tantangan utama yaitu dengan panjang sekitar 40 kilo, perbedaan elevasi tertinggi di lokasi rencana trase itu mendekati bahkan di atas 1 kilo Pak ya. Jadi secara topografi tentunya ini sangat challenging Pak. Nah, dan tentunya di sini ada beberapa solusi alternatif ya, termasuk kriteria perencanaan jalan tol yang harus dipenuhi, mulai dari desain yang optimal, keamanan dan keselamatan pengguna itu juga yang penting, kemudian menjadi kawasan pengembangan ekonomi, termasuk biaya investasi yang mesti efisien Pak, termasuk standar environment social government-nya, SG-nya itu harus terpenuhi tadi seperti yang bisa disampaikan, karena aspek sosial juga menjadi tantangan utama dalam penyelesaian tahun ini. Mas ya, lanjut Mbak. Nah di sini kami mencoba mencatatkan bagaimana tunnel itu bisa menjawab 3 tantangan utama Pak. Yang pertama berupa topografi yang ekstrim, efisiensi keamanan atau resiliensi. Nah, pada koridor pegunungan tentunya tunnel ini dapat menghindari trase yang terlalu memutar Pak, atau lokasi yang panjang sekali memutarnya, dan bahkan sepertinya apabila dikaitkan dengan Bukit Barisan, opsi tunnel itu hampir di semua koridor itu tidak terhindarkan. Nah, di sini juga salah satu upaya adalah menurunkan tanjakan yang terlalu curam Pak, termasuk tikungan tajam, tebing maupun area-area yang rawan longsor. Nah, kan tetapi memang keputusan untuk membangun tunnel ini tidak sekedar dilihat dari capex ataupun capital expenditure Pak, jadi nilai investasinya saja, kan tetapi harus dibandingkan secara life cycle. Ya, apakah di situ di dalamnya ada biaya konstruksi, biaya operasinya, resiko konstruksi, manfaat waktu tempuh, keselamatan, ataupun keandalan jangka panjangnya. Di sini yang harus diperhatikan. Terus lanjut, next, di berikutnya di sini akan coba kami sampaikan untuk kajian teknis awal. Bagaimana karakter tunnel panjang ini, kemudian opsi-opsi sistem tunnel, metode pilihan konstruksi, kemudian data-data apa termasuk risk register serta roadmap desain konstruksi yang barangkali nanti akan menjadi solusi Pak. Nah di sini sebagai gambaran Pak, tol
si cincin Bukit Tinggi ini nantinya barangkali akan sama seperti gambar yang terilustrasi ini, Pak. Jadi ada jembatan dengan pilar yang sangat tinggi, mungkin di situ hampir 100 meter, dan langsung masuk ke dalam tunnel. Kira-kira gambaran tunnel yang nantinya akan dibangun di lokasi dari sisi sampai dengan Badak Panjang itu kurang lebih akan seperti ini. Lanjut, Mbak. Nah, jadi di sini secara singkat, Pak, ruas Bukit Tinggi Cincin ini dengan memiliki panjang sekitar 41,25 kilo. Nah, sini data awal di sini menunjukkan urgensi infrastruktur atau jalan ini dari sisi konektivitas, trafik, penghematan jarak maupun penghematan waktu, Pak. Serta ada beberapa dampak ekonomi sosial yang sudah dilakukan kajian oleh KOR Indonesia di tahun 2024. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentunya manfaatnya bisa terlihat, tetapi pada saat yang sama ada beberapa lokasi yang perlu perhatian khusus, termasuk lokasi-lokasi yang barangkali memiliki kerawanan longsor ataupun bencana yang tinggi. Nah, di sini tentunya solusi jalan permukaan perlu dibandingkan juga sebelum masuk ke solusi tunnel tadi, entah itu open cut ataupun realignment. Ini yang di kajian perlu dilakukan secara posisi tunnel di sini bukan langsung sebagai keputusan final mendadak atau sekonyong-konyong, akan tetapi memang di sini setelah melalui kajian kelayakan sebagai opsi teknis yang perlu diuji, Pak, ya. Di sini ada hasil ujinya dari aspek manfaat, risiko, serta biayanya. Lanjut, Mbak. Nah, tadi secara detail sebenarnya sudah dijelaskan oleh Prof. Hakam, ya. Akan tetapi coba saya mengulang sedikit, Pak. Tadi barangkali tidak dalam Prof. Hakam. Secara konteks risiko di konstruksi terowongan, secara singkat, Pak, terutama di Barat, secara geologi tadi sudah disampaikan memang sangat kompleks. Ada beberapa aktivitas tektonik, kemudian ada sesar aktif, gunung berapi, potensi gempa, tanah residual vulkanik, curah hujan tinggi, serta variasi batuan ini yang menjadi tantangan serta resiko yang dikaji. Jadi karena itu tunnel tidak dapat diperlakukan sebagai struktur biasa di sini. Jadi tunnel engineering sendiri di sini gabungan teknologi geologi tahu untuk sehingga resiko awal kita portal maupun overbreak hingga gangguan pada saat operasi itu harus diidentifikasi sejak. Kemudian untuk beberapa aspek penting ya untuk tunnel panjang, di sini dengan tunnel sepanjang sekitar 5 km. Jadi perencanaan tidak cukup hanya penentuan alignment, kemudian penampang gambar, tapi ini harus sebagai sistem life cycle ya, yang ada dari initial planning phase sampai dengan akhir pengoperasian. Yang pertama yang perlu kami garis bawahi di sini ada pemahaman kondisi bawah permukaan. Stabilitas portalnya. Ini setelah juga di aspek-aspek yang cukup kompleks tadi itu harus bisa terjawab semua tantangan. Kemudian yang kedua di sini kebutuhan Sunia tempat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dono Nugroho ya. Beliau dari Undip ternyata ya, salah tadi. Dalam hal ini adalah apabila kita melihat volumetrik galian yang cukup besar ini, kita juga harus memikirkan area disposalnya, Bapak Ibu semua. Nah, disposal sendiri juga bukan hal yang mudah karena seperti halnya kalau kita bicara kita menggali bukit, kita harus menyimpan atau menempatkan bukit yang lain. Berarti kan otomatis lahan yang tersedia juga harus cukup besar. Ini juga tidak mudah untuk kita dapatkan di lokasi yang terutama sudah cukup padat penduduknya. Ini yang memang hal lainnya yang juga harus dipertimbangkan, material disposal, karena tidak semuanya material galian ini dapat kita gunakan untuk material konstruksi. Jadi kalau kita bicara tadi ada jenis material yang mudah mengalami luruh secara aspek geologi, clay shale dan lain sebagainya, itu material yang tidak boleh digunakan sebagai material konstruksi, sehingga material disposal ini juga akan mengakibatkan isu yang lain di kemudian hari. Baik, kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan beberapa kebijakan Bapak Ibu semua. Ini juga kami sambil memperkenalkan kembali. Jadi ada permen yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Jadi spesifiknya adalah tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan. Jadi di sini sudah ada pengkategorian antara bangunan pelengkap jalan, baik itu jembatan, lintas atas ataupun terowongan. Jadi terowongan sendiri ini kita bagi menjadi dua kategori. Jadi yang kategori di bawah 200 meter ini masuk kategori underpass atau lintas bawah. Sedangkan yang lebih dari 200 meter ini masuk kategori adalah terowongan khusus. Sehingga di PU sendiri ada yang dikategorikan balai jembatan khusus dan terowongan. Jadi memang lingkupnya adalah untuk kategori yang dievaluasi khusus untuk terowongan-terowongan khusus yang memiliki panjang lebih dari 200 meter. Terus demikian juga terkait dengan definisi lainnya, ini memiliki kompleksitas struktur tinggi dan juga didesain pergunakan teknologi yang baru. Kemudian hal lainnya, jadi apabila kita lihat tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dono, kelengkapan yang harus ada di terowongan, jadi sistem drainase, ruang penempatan utilitas, sistem aliran udara buatan, penerangan, dan lain sebagainya. Kemudian panjang konstruksi ini juga tadi dibagi lagi ya. Jadi panjang konstruksi minimal 500 meter ini masuk kategori terowongan khusus, sehingga memang harus didesain khusus terkait dengan tadi ventilasi dan juga pencahayaannya. Sedangkan kalau yang lebih dari, di bawah 500 dikategorikan terowongan yang bisa dikategorikan lebih sederhana dan dapat didesain tanpa memerlukan sistem pengaturan udara yang lebih kompleks. Kemudian yang ingin saya coba highlight ya dalam hal ini adalah terkait dengan aspek geometrik. Ini kita juga melihat bahwa ada batasan kelandaian maksimum, ini karena memanjang ya Bapak Ibu semua untuk terowongan. Sebelumnya kalau kita mengacu pada Permen nomor 9 tahun 2011, kelandaian maksimum kita dibatasi di 3%. Nah sekarang di yang Permen yang baru, Permen nomor 5 tahun 2023, kelandaian ini kita buat lebih besar, jadi di 5%, dengan harapan bahwa untuk kondisi-kondisi yang sulit untuk kita dapati di 3%, maka kita dapat menyesuaikan kebutuhan algoritma kita dengan mempergunakan lajur-lajur pendakian ataupun lajur-lajur semacam bordes ya untuk mengantisipasi adanya kehilangan kecepatan kendaraan. Tapi dengan batasan maksimum memang kita batasi di 5%. Tapi ini mungkin juga sebagai pertimbangan Bapak Ibu semua bahwa kondisi kendaraan kita tidak sebagus kendaraan yang ada di luar negeri. Sehingga pada saat kita bicara bahwa maksimumnya adalah di 5%, jika tadi yang disampaikan Pak Dono panjang terowongan kita sampai 5 kilo misalnya itu, jika kita lihat bahwa turunan sampai dengan 5%, terus kemudian panjangnya sampai 5 kilo, bayangkan ya Bapak Ibu semua ya, betapa berisikonya kendaraan-kendaraan berat kita terutama yang kondisi remnya tidak cukup baik, nah ini juga akan mengakibatkan fatalitas atau potensi kecelakaan di dalam terowongan. Nah, sehingga pada saat kita mendapati suatu nilai maksimum, jangan menjadikan suatu nilai yang istilah itu hanya nilai yang diambil begitu saja gitu. Jadi harus juga dimaknai bahwa ada faktor keselamatan yang juga harus dipertimbangkan pada saat kita menentukan panjang persentase di kelandaian maksimum. Kemudian pada saat kita bicara di bahu jalan di Bapak Ibu semua, jadi di terowongan ini juga dipersyaratkan bahwa bahu jalannya mengikuti persyaratan geometrik jalan pada badan jalan. Jadi hal yang ini juga saya ingin highlight ya Bapak Ibu semua, bahwa apabila kita bicara bahwa lebar bahu jalannya sama dengan lebar bahu badan jalan, maka sepanjang jalan tol kita itu harus menerus lebarnya sama dan berdampak bahwa
terowongan kita yang akan kita bangun juga akan sangat lebar. Maka kompensasinya adalah biaya konstruksinya pasti akan lebih besar. Kemudian hal lainnya, ini juga menjadi konsideran bahwa ruang bebas vertikal kita adalah 5,1 meter. Ini cukup tinggi ya, dan memang target besaran ini didasarkan pada aspek keselamatan. Jadi 5,1 meter ini menjadi persyarat kita, dan apabila kita lihat kembali ya, lebar dan tingginya apabila sudah dikunci, maka dimensi dari terowongan yang kita akan bangun, ini juga akan menjadi konsideran untuk evaluasi dari aspek biaya konstruksi. Kemudian, hal lain yang agak berbeda dibandingkan dengan permen sebelumnya di sini adalah untuk kecepatan lebih dari 80 km per jam, maka lebar lajur ini yang dipersyaratkan adalah di 3,75 meter. Jadi agak berbeda dari yang sebelumnya di 3,5 meter, dan ini juga akan berdampak pada kebutuhan dimensi dari terowongan yang nanti kita bangun. Kemudian bahu dan juga bahu dalam, di bahu luar dan bahu dalam juga ini cukup lebar. Jadi kembali lagi bahwa dulu pembuatan permen ini didasari pada aspek teknis keselamatan, sehingga tadi pada saat kita bicara perencanaan terowongan, apalagi terowongan yang panjang, maka perlu adanya suatu kesesuaian dari aspek kebijakan, supaya nanti kita dapat mengevaluasi dari aspek biaya dan juga dari aspek keamanan dan keselamatan, mana yang paling optimal untuk opsi yang dapat kita gunakan untuk ruas jalan tol Cincin Padang. Baik, ini adalah overview keseluruhan Bapak Ibu semua terkait dengan penampang ya. Jadi ini saya ambil dari referensi Standard Specification for Tunnels, jadi dari JSC tahun 2006. Jadi dapat dilihat Bapak Ibu semua bahwa untuk kategori penampang melintang terowongan 2 lajur ya, dengan lajur kebutuhan untuk inspeksi. Jadi dapat dilihat bahwa bentuk penampang dalam terowongan ini dibuat seoptimal mungkin, supaya ini dapat mengurangi luasan area galian terowongan. Jadi semakin kecil area galian ini, maka otomatis terowongan ini akan lebih aman ya, karena ruang yang kosongnya akan semakin kecil pada saat digali di awal. Kemudian struktur perkuatan juga akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita membuat penampang yang besar. Kalau kita lihat bahwa ini misalnya yang di Jepang, vertical clearance-nya dia diambil di 4,5 meter. Tadi kalau kita lihat di kita adalah di 5,1 meter. Jadi memang terdapat gap yang cukup besar antara vertical clearance untuk terowongan dan juga untuk kita. Sedangkan kalau kita bicara pembuatan terowongan, pasti area yang kita gali kan akan lebih lebar seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya tinggi yang dikategorikan clearance utama kita adalah sampai dengan posisi crown dari terowongan sebetulnya. Jadi lebih tinggi dari itu. Dan yang menjadi konsideran bahwa untuk terowongan memang batasan kurvaturnya ya, ada kotakan batas imajiner ini yang menjadi dasar penentuan kriteria desain kita. Jadi tadi vertical clearance kita agak berbeda dengan yang ada di Jepang, ini diambil di 5,1. Lebar lajur ini juga mereka mempergunakan 3,5, kita mempergunakan 3,75 kalau kecepatan rencana di lebih dari 80 km per jam atau di 100 km per jam. Terus lebar bahu luar. Jadi apabila dilihat di sini di terowongan yang ada di Jepang, mereka sangat pendek. Jadi bahu luarnya dia diambil hanya di 30 cm, sedangkan kita diambil di 3 meter. Kemudian bahu dalam, ini kita juga memiliki persyaratan di 1,5 meter. Jadi kalau kita lihat mengapa penampang kita lebar, ya ini dikarenakan memang kriteria-kriteria teknis yang memang mengunci supaya dimensi dari struktur bangunan pelengkap kita harus sama dengan bangunan jalan yang ada di jalan di luarnya ya. Jadi yang menjadi konsideran supaya kita tadi pada saat kita mendesain untuk terowongan ke depan, kita harus bisa secara bijak ya menentukan dimensi yang paling sesuai untuk kebutuhan konstruksi terowongan yang lebih efisien. Kemudian ini sebagai contoh, jadi terowongan Cisundawu ini mengacu pada persyaratan geometrik di Permen PUPR nomor 19 tahun 2011, dalam artian lebar lajurnya dia 3,5, kemudian tinggi vertical clearance 5,1, lebar bahu ini kalau saya tidak salah di 2 meter, lebar bahu dalamnya di kalau tidak salah di 1 meter. Nah ini biaya konstruksinya kurang lebih di 1,7 miliar per meter panjang. Ini untuk twin tunnel. Jadi jika Bapak Ibu bandingkan, ini disandingkan dengan yang tadi disampaikan ya oleh Pak Dono bahwa terowongan kita nanti akan dibangun di 5 kilo,
maka kebutuhan biaya konstruksinya estimasinya di kurang lebih 8,5 triliun, belum termasuk tadi eskalasi karena ini didesain di tahun yang lama atau dibangun cukup lama pada, kalau saya tidak salah selesai di tahun 2023, maka perlu ada evaluasi terkait dengan biaya konstruksi terhadap kondisi yang ada di Sumatera pada saat ini, dan juga banyak hal ya terkait dengan aspek rantai pasok dan lain sebagainya. Kemudian ini juga tadi yang perlu kita sama-sama evaluasi, jadi jangan serta-merta kita melihat bahwa terowongan itu dari aspek biaya konstruksi mahal, sehingga orang enggan ya untuk melaksanakan konstruksi terowongan. Tapi kalau kita lihat dari life cycle cost-nya, kita bicara dari biaya maintenance dan lain sebagainya, umumnya terowongan dengan umur rencana 100 tahun, ini dari biaya pengoperasian pasti akan lebih murah dibandingkan kalau kita melaksanakan galian dalam ya. Tadi apabila contoh sampai dengan 60 meter yang berpotensi kita mengalami misalnya ya longsoran di kurun waktu 5 atau 10 tahun dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, ini hal yang nanti perlu dievaluasi dan menjadi suatu kajian yang lebih komprehensif yang harapannya nanti bisa kita terapkan untuk ruas jalan tol Cicingcin sampai dengan Bukit Tinggi. Kemudian ini adalah contoh yang kita sudah laksanakan di ruas jalan tol Cisundawu. Jadi di ruas tol Cisundawu ini ada terowongan yang sudah terbangun dengan panjang kurang lebih di 452 meter. Jadi ruas jalan ini berada di ruas jalan kurang lebih di sini ya, dari arah di Jatinangor, kemudian posisinya ada kurang lebih di antara di Rancakalong sampai dengan ke arah ke Sumedang. Kemudian lokasinya dia twin tunnel, jadi ada 2 terowongan yang dibuat masing-masing 2 lajur, masing-masing ke satu arah, dan ada satu area yang memang menggunakan cut and cover dan area lain menggunakan konsep NATM, yaitu dengan sistem penggalian bertahap atau sequential excavation method. Standar yang digunakan pada saat itu dalam menggunakan standar Cina. Jadi pada saat kita evaluasi, standar Cina ini sendiri sebetulnya cukup mendekati atau hampir serupa dengan standar yang dari Jepang. Jadi ini yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kajian-kajian pada saat itu, sehingga dimunculkan ada standar SNI untuk persyaratan perancangan geoteknik, kemudian juga ada standar pedoman metode perencanaan penggalian dan sistem perkuatan terowongan pada media campuran tanah dan batuan. Jadi ini adalah referensi-referensi yang sebetulnya bisa digunakan sebagai dasar lesson learned ya, yang kita ambil dari terowongan Cisundawu. Nah, harapannya nanti dengan rekan-rekan dari UNAN, hal-hal seperti ini juga menjadi laboratorium alam yang nanti akan menghasilkan produk-produk standar ataupun pedoman lainnya ke depan dan memperkaya hasanah keteknisan ya secara lokal yang kita bisa banggakan ke dunia internasional bahwa kita bisa membangun terowongan dengan teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah contoh juga, jadi kalau kita lihat plotting dari data tanah terhadap posisi terowongan, jadi elevasi overburden atau tebal lapisan penutup terowongan ada di kedalaman sampai dengan 30 meter. Jadi kondisi tanahnya di sini SPT-nya cukup tinggi, tapi jika kita lihat dari evaluasi seismic downhole, jadi kecepatan gelombang gesernya ini terutama yang PP-nya ya, ini berada nilai di 2 km per detik. Jadi dari hasil evaluasi ini, kalau kita evaluasi, maka dia masuk kategori D2. Jadi D2 ini adalah pengklasifikasian dari JSC atau dari standar Jepang yang didasari dari nilai faktor kompetensi dan juga dari nilai kecepatan gelombang geser. Dari hasil analisis tersebut kita dapat memperkirakan kategori massa tanah atau batuannya, sehingga nanti kita bisa menentukan tipe perkuatan ataupun tipe skema penggalian yang nanti dapat kita laksanakan. Cat ini untuk Misal untuk kategori tipe D2, jadi untuk D1 dan D2 ini ada kategori pembagian muka bidang galian untuk penggalian terowongan. Jadi umumnya untuk D2 ini dapat dilaksanakan dengan kategori penggalian pemisahan dengan sistem bench. Jadi bench-nya dibagi menjadi 2 dan kemudian dengan dilaksanakan pelaksanaan pemasangan core. Jadi core ini dapat digunakan sebagai counterweight pada saat pelaksanaan konstruksi dan dapat meningkatkan faktor stabilitas ke arah memanjang dari terowongan pada saat dia dilakukan penggalian.
Kemudian pada saat pelaksanaan itu akan dilaksanakan oleh pihak penyedia pada saat itu dari pihak kontraktor. Jadi dari sel awal kita yang pergunakan kategori yang cuman bench cut saja, jadi bagian atas dan bagian bawah dibagi menjadi dua pemisah saja. Kemudian dilaksanakan, dievaluasi dan kemudian diubah menjadi kategori karena di sana kategorinya adalah full materialnya adalah material tanah, maka dari pihak kontraktornya atau penyedianya dia mengusulkan bahwa kategorinya adalah kategori D2 yang mendekati kategori E atau mendekati kategori tanah yang lapuk seluruhnya, sehingga mereka mengharapkan bahwa dengan area galian yang lebih kecil maka terowongan yang akan digali akan lebih stabil. Nah, ini yang mendasari maka rencana awal kita yang menggunakan metode bench kecil menjadi dengan bench ganda, jadi ada 3 bench. Kemudian skematiknya dibagi lagi menjadi 7 step atau 7 tahapan untuk tahapan konstruksi yang ada di Sumedau. Jadi dapat dilihat yang awalnya hanya dibagi 2 karena memang areanya cukup besar ya. Sekarang dibagi menjadi 7 bagian. Jadi bagian atas, bagian tengah ini dibagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian bagian bawah juga ini dibagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Dan juga ada bagian invert yang dilaksanakan secara terpisah. Kemudian ini adalah contoh yang saya akan coba perlihatkan adalah bagian dari risiko yang nanti kita akan hadapi juga. Jadi di sini materialnya adalah material tufa breksi dan muka air tanahnya juga diidentifikasi dari hasil kondisi evaluasi awal adalah cukup tinggi. Dan pada saat dilaksanakan penggalian, jadi dilihat dapat dilihat bahwa pada saat kita melaksanakan probing ya, jadi pembuatan lubang ke arah memanjang, ini air dia mengalir cukup deras, jadi juga mengindikasikan bahwa muka air tanahnya dia cukup tinggi dan ini konsisten dengan jenis materialnya memang di sana tufa breksi ya, jadi memang dominannya adalah dominan ke arah ke pasiran atau ke kelanauan. Dan pada saat konstruksi juga ini dapat dilihat, saya coba nyalakan ini pada saat penggalian ya. Jadi aliran air pun cukup deras keluar dari area konstruksi. Jadi sudah dilaksanakan pekerjaan steel rib, kemudian pelaksanaan dengan shot fitting, kemudian juga dengan skema dengan perkuatan lainnya. Jadi dalam ini adalah mempergunakan forepolling, grouting. Jadi air tetap menembas di antara jeda atau di antara celah di antara struktur perkuatan yang menunjukkan bahwa memang rembesan-rembesan seperti ini juga mungkin kita akan hadapi di lokasi yang nanti kita akan bangun di Cicin Bukit Tinggi, dikarenakan memang jenis batuan di sana mungkin jenis batuan yang fracturing dan bisa juga menyimpan ataupun mengalirkan air. Itu adalah contoh ya, jadi yang kita sudah laksanakan di ruas jalan tol Cisumdawu dan bisa menjadi bagian dari lesson learned nanti untuk pelaksanaan kita ke depan di ruas tol Cicin Bukit Tinggi. Kemudian untuk ruas jalan tol Cicin Bukit Tinggi sendiri ini dapat kita lihat, ini adalah ruas trasenya yang saat ini sedang dalam proses evaluasi. Kemudian di sini adalah posisi dari lokasi terowongannya. Dan ini apabila kita lihat posisi koordinat yang ada di posisi tengah ini lokasinya kurang lebih ada di posisi ini ya. Jika kita melihat di aplikasi ini, jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bina Marga untuk kebutuhan perencanaan ketahanan gempanya. Jadi terutama untuk jembatan, jadi tidak untuk terowongan, tetapi ini dapat digunakan sebagai referensi awal karena periode ulang yang digunakan untuk terowongan dengan jembatan kurang lebih sama di 1000 tahun. Dan kemudian apabila kita lihat plottingnya, jadi lokasi ini kurang lebih 4,98 kilo berada dekat dari sesar aktif, jadi sangat dekat sekali. Jadi kalau kita lihat agak lebih ke atas, mungkin dia akan memotong sesar Sumatera ya di sini. Spesifiknya kalau kita lihat ini kalau dari data dari Pusat Gempa Nasional itu ada di sesar Sumani. Jadi sesar Sumani ini memiliki historical magnitude di 7,1 dengan slip rate ini kurang lebih di 14 mm per tahun. Jadi slip rate-nya juga cukup besar dan historical magnitude yang pernah terjadi ini adalah di 7,1 dalam skala Richter. Nah, dapat dilihat bahwa kalau kondisi yang seperti ini maka desain kita untuk kebutuhan baik itu terowongan ataupun ruas jalan tol yang ada ini kita harus evaluasi dengan sangat-sangat komprehensif
Jadi harus dipastikan bahwa daerah-daerah yang memang di daerah sesar aktif, maka kita harus melakukan desain yang lebih lebih tahan ya, ataupun lebih handal. Sedangkan untuk lokasi-lokasi yang di luar itu mungkin kita juga bisa membuat desainnya akan lebih efisien karena tidak perlu memperhitungkan secara spesifik dampak dari kegempaannya. Tapi kalau untuk terowongan, ini memang harus ada evaluasi spesifik apakah dampaknya akan berpengaruh atau tidak apabila kita laksanakan evaluasi mempergunakan analisa spesifik itu untuk lokasi spesifik yang ada di terowongan tersebut. Kemudian ini juga saya informasikan bahwa kita juga sudah memiliki SNI 9366/2025, jadi tata cara perencanaan terowongan dan struktur bawah tanah tahan gempa. Jadi di sini juga ada suatu klausul, jadi mengacu pada ASC 1984 bahwa apabila kita membangun suatu underground structure, kemudian dia melewati lintasan sesar, maka daerah-daerah yang kritis tersebut kita harus evaluasi dengan elemen yang lebih pendek dengan harapan kalaupun terjadi kerusakan ataupun hancuran ya akibat adanya sesar atau gerakan sesar aktif, maka elemen-elemen yang lebih kecil ini dapat kita lokalisir kerusakannya dan juga perbaikannya juga kita dapat fokuskan hanya spesifik di lokasi yang terdampak saja. Sedangkan yang tidak terganggu ini kita dapat evaluasi dengan elemen yang lebih panjang sehingga dari biaya konstruksi juga akan lebih efisien. Kemudian pendekatan empiris antara kegempaan dengan terowongan ini juga sebagai gambaran Bapak Ibu semua. Jadi dari beberapa referensi dan juga beberapa kolaborasi yang kita juga pernah lakukan dengan Public Works Research Institute dari Jepang. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa terowongan itu umumnya memang lebih tahan terhadap gempa. Karena apa? Jadi karena yang membedakan antara struktur di permukaan dengan struktur yang di bawah tanah. Struktur di permukaan bahwa dia harus mengandalkan kekakuan dari struktur itu sendiri untuk menahan goyangan gempa. Nah, sedangkan kalau untuk terowongan, kita memiliki tanah ataupun batuan di sekelilingnya ya, yang dapat menahan terhadap goyangan gempa itu sendiri. Sehingga apabila dia mengalami goyangan gempa, maka terowongan ini akan mengalami deformasi atau berperilaku seperti halnya gerakan tanah yang ada di kiri kanannya. Jadi massa yang bergerakan akan besar dan terowongan itu sendiri akan berdeformasi atau memiliki perilaku yang sama seperti tanah yang ada di sekitarnya. Ini yang akan membedakan ya dengan struktur di permukaan tanah yang umumnya memang mengandalkan kekakuan dari struktur itu sendiri untuk menahan beban gempa. Kemudian ini adalah beberapa lokasi yang memang rentan terhadap kerusakan ya pada saat terjadi gempa. Jadi pada saat kita bicara di daerah portal, maka pada saat terjadi gempa, posisi kestabilan lerengnya ini akan sangat mempengaruhi dari kondisi keamanan dari portal itu sendiri. Terus kedua adalah pada saat kita bicara tadi, jika kita melewati daerah sesar aktif, maka zona fracture-nya atau zona rekahan ini akan mengakibatkan potensi perlemahan ya, yang bisa mengakibatkan terjadinya keruntuhan pada saat terowongan itu nanti mengalami kejadian gempa. Terus kemudian yang ketiga adalah kondisi jika kita memiliki dua jenis material yang berbeda. Jadi jika kita menempatkan terowongan kita pada kondisi bagian tengah ke bawahnya adalah kondisi yang keras, sedangkan bagian atasnya itu adalah yang lunak, maka akan ada dua perilaku yang berbeda pada saat terjadi goyangan gempa, di mana yang di atas akan mengalami deformasi yang lebih besar daripada yang di bawah. Dan ini yang biasanya mengakibatkan kondisi kerusakan yang lebih besar dibandingkan kalau kita sepenuhnya menempatkan terowongan tersebut di bagian yang keras atau di bagian yang lunak. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi dokumentasi ini juga kami dapatkan dari narasumber kita dari Public Works Research Institute dari Jepang. Jadi ini adalah beberapa contoh terowongan yang pada saat telah terjadi gempa terjadi kerusakan-kerusakan yang berposisi di daerah bahunya atau shouldernya. Jadi di sini posisinya. Jadi menurut mereka ini adalah potensi kerusakan yang terjadi akibat goyangan ke arah melintang ya, atau dikategorikan sebagai gaya geser pada struktur terowongan yang mengakibatkan memang umumnya kerusakan terjadi adalah di bagian shouldernya. Kemudian yang lainnya adalah terjadi di bagian crown-nya atau di bagian mahkota atau bagian atasnya.
Jadi umumnya ini terjadi apabila terjadi perilaku kompresi. Jadi apabila goyangan gempa yang terjadi, ini bisa berlaku pada dua arah ya, karena melintang terowongan, sehingga yang umumnya terjadi adalah kerusakan pada bagian crown. Ya ini dilihat ya, dapat diperlihatkan terjadinya jatuhan atau pelemahan dan runtuhan di bagian crown daripada terowongan. Kemudian yang ketiga adalah goyangan gempa yang terjadi ini bersifat kompresi aksial. Jadi pada saat kompresi aksial ini terjadi, maka kerusakan yang dominan itu terjadi di bagian dinding kiri dan dinding kanan. Jadi dinding kiri dan dinding kanan ini umumnya mengalami kerusakan terlebih dahulu, mengalami hancuran pada bagian betonnya. Ini diakibatkan oleh proses di mana gelombang gempa ini mengakibatkan gelombang kompresi ke arah aksial. Dan yang terakhir adalah contoh peruntuhan akibat beda kekakuan antara pelapisan. Kalau kita lihat di bagian atasnya ini lebih lunak dibandingkan yang di bagian bawahnya yang cukup keras. Jadi kerusakan yang terjadi di sini cukup berat ya. Jadi sampai dengan mengalami deformasi yang besar dan juga sampai ke kerusakan struktur lining. Nah ini juga yang mendasari pada saat nanti kita ke depan melaksanakan perencanaan terowongan. Jadi kita harus pastikan kembali pelapisan tanah ataupun batuan yang nanti kita akan lewati, dan sebisa mungkin tempatkan terowongan kita pada satu bidang material yang sama. Jadi jangan tempatkan terowongan kita pada suatu kondisi yang memiliki dua kekakuan atau dua jenis material karakteristik yang berbeda. Jadi apabila kita akan tempatkan, lebih baik tempatkan dia di bagian yang di soft seluruhnya, atau tempatkan dia yang di hard seluruhnya. Karena dengan begitu, perilaku struktur terowongannya lebih akan bisa kita antisipasi ya. Karena pergerakannya pasti akan mengikuti pergerakan tanah yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau yang seperti ini tadi akan ada beda, kayak ada amplifikasi atau ada kenaikan kecepatan gempa ya, atau beban gempa yang mengakibatkan kondisi yang di atas lebih rentan mengalami kerusakan dibandingkan dengan bagian bawah yang lebih terjepit ataupun lebih kaku. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan sebagai informasi awal untuk perencanaan terowongan ke depan. Jadi harapannya dengan adanya ya ke depan nanti akan ada laboratorium alamiah proyek yang nanti akan dilaksanakan di Bukit Tinggi Sicincin. Ini harapannya ke depan menjadi bagian dari pengkayaan informasi dan juga pengkayaan dari segi keteknisan dan keilmuan kita ke depan, dan harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga tadi dapat menghasilkan banyak publikasi-publikasi dan juga dokumen-dokumen teknis ya yang menjadi guidance kita untuk ke depan untuk perencanaan supaya kita lebih handal dari aspek infrastruktur terutama untuk terowongan dan bisa lebih terkemuka di dunia internasional. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Okay. Could you speak bahasa Indonesia or in English? Not yet. So I will speak English. Okay, no problem. You can speak in English, yeah. So maybe I can translate later on. Please, time is yours. Okay. So, let me share my screen. So, hello everyone. Really happy to be a speaker today. I just get a lot of inspiration from all the speakers today. Maybe I'm the only one who cannot speak Bahasa. So I will learn the next No, time what? speak Bahasa. You speak So, English? No, what? Let me give English speech today. And my topic today is application of digitalization throughout highway life cycle. So I will focus on the digital applications in highway, especially for tunnel design, traction, operation. So I hope this can just give some useful reference for the Sicincin-Gedinggi Magalang Toll Road tunnels, because my idea is later I can have a further study with all the experts for this very big project, and I hope and I believe the big solutions can help the project to be success. Okay, so and also I hope that my speech can inspire interest from all the stakeholders today. So first, let me just give a very brief introduction about our company. So actually, we are a technology company called Dilaoni, and in China for the infrastructure field.
And actually, we have more than 30 years of development history, and we have been providing software for the transportation industry. And 10 years ago, actually, we received an investment from another Chinese company, CDG, which is one of the most well-known consulting and design company in China in transportation sector. It's also the only one company in China with the top-level qualifications in land, water, and also air transport engineering. So as you can see here, CDG has been involved in many major projects across different fields. So why we joined CDG? Because we strongly believe that work together with experts is the most important thing, because only applying our software in real engineering projects, we can develop more valuable digital solutions. And in recent years, our software has been expanding from design to also cover the construction and operation. So let me just give a brief introduction of our software. Actually, the founder of our company was the first group of persons in China who studied the CAD, and our software has gone through different stages of the software development for transportation, from CAD to BIM, and now AI. And we have provided service for more than 1,300 enterprise clients and 20,000 designers and more than 100 universities. And in the past years, we have helped our clients to complete more than 33,000 kilometers of road design. So as for the construction, we have an intelligent construction management platform to provide service to different transportation sectors, including highways, bridge, tunnel, and rail transit. The more than 50 major projects have used those managed from our. It's more than 20 billion US dollars. So now we have built a very complex product technology architecture, and the core target is to build a full digital, from survey and design to construction and to operation. So we take on AI starting. So that means the ability directly connect with the digital infrastructure. For the transportation industry, we independently develop key technologies, including AI, IoT, all these capabilities, we build different software tools, and by integrating these tools, we deliver the solutions package for different industries and different application scenarios. So now we have built some very well-known software solutions. All the solutions are built on our self-developed video platform, as I introduced. For design, we have from in design to automatic drawing, and we referred to the construction. Contract manage the whole project in digital. Then we can even manage the materials and data and help to form construction deal. We pass this as built model to the operation phase. So then we connect it with the real operation being paid digitally on. And then next, I
like to brief, maybe to show our software for design. So I would like to introduce a software. It's new software called it. So actually, it's a 3D design software for road engineering, and the software supports directly design based on 3D terrain data, and it also has the built-in AI functions for one click, just automatically generate the alignment and create routes, edit alignment, and create vertical curve, cross-section design, and then the software can just provide the real-time update, modify the alignment. Then the road model can be directly generated. And also the software supports the fast design. So we have a built-in template for different type of turns and bridges. So you can use 3D design directly and then directly choose the template and quickly complete your design. So this is really good for the early stage conceptual design. And also you can output the model for the detailed design using other design softwares. So at the same time, now we are also embracing the AI technology. We are developing some AI agents for highway and alternative design. So this is just a demonstration to show how our AI system can automatically generate alignments based on terrain data and design rules, such as to get a balance of the cut and fill as well. So we can directly generate an option of alignment and also the vertical curve. Okay, so with the design model, this is actually just the first step. So next is the key points I want to talk about. So we built a unified digital infrastructure platform. It covers two major stages of design and construction, and also extends to 4 scenarios in operation phase, which is maintenance, operation, management and control, and also emergency response. And the core target actually is we can get one data through the whole life cycle and one data model for multiple uses. So during different stages of highway projects, actually a huge amount of data will be generated, including structured or unstructured documents, drawings, models, and working flow data. So that is why traditional database technology is no longer enough for this need. So then we develop our own